Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Watarisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 27 Februari 2022 demikian. 1. Kebaktian Minggu Transfigurasi. Kebaktian Minggu Transfigurasi 27 Februari GKI Gondomono Semarang dilaksanakan secara online mulai pukul 7 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 99 8995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. 2. Kegiatan rutin gereja. Majelis Jemaat masih meniadakan kegiatan onsite, kebaktian, persekutuan jemaat, dan lain-lain sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Hal tersebut karena 1. Pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. 2. Perbaikan gedung gereja masih berlangsung. Untuk itu, saudara dapat mengikuti kegiatan gereja, baik kebaktian, persekutuan, dan lain-lain, melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Kami menghimbau saudara tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tetap aman dan sehat. 3. Persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 19 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 4. Persekutuan gabung wilayah. Persekutuan gabung wilayah akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 19 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan saudara. 5. Persekutuan Rabu-Abu. Persekutuan Rabu-Abu dilaksanakan pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 18 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang dipimpin oleh Pendeta Supatmo. Mohon saudara dapat mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 2, bait pertama hingga ketiga. Suci, suci, suci. Di kau kami
Mari kita mengawali kebaktian Minggu Transfigurasi ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Allah yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi. Amin. Salam kasih dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kasih agung Tuhan Yesus Kristus yang menebus dan mengampuni kita melalui Yohanes 3 ayat 16 dan 17 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa
untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mengalami kasih yang begitu agung, kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, kasih yang menyemangati kehidupan kami, kasih yang merukunkan kami, kasih yang mengampuni dan senantiasa memulihkan kehidupan kami dari hari ke hari. Dengan kasih-Mu itu ya Tuhan, kami pun mendapatkan pengampunan, kami pun mendapatkan kecukupan berkat, dan kami pun mampu menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan Yesus, agar kami senantiasa mengalami kasih Tuhan itu dan mendapatkan pengampunan Tuhan, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu dan kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah di sepanjang kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dengan hidup taat kepada kehendak Tuhan dan setia melayani dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan memampukan kami untuk membaca, merenungkan, dan menemukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pun juga memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami panjatkan doa kami ini ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 43. Demikian saudara. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaknya Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar dari kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendengar Yesus, setan membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah.
Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagialah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, minggu ini kita berada di Minggu Transfigurasi, di mana kita diminta Tuhan untuk kembali merenungkan makna dan tujuan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Elia dan Musa dimuliakan oleh Allah Bapa. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya mengapa Elia dan Musa ikut dimuliakan oleh Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus? Saudara, Musa merupakan seorang pemimpin yang sabar, seorang pemimpin yang setia memimpin bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel setelah bangsa Tegar Tengkuk sering memberontak, sering mengeluh, tetapi dengan kesabaran dan kesetiaannya Musa memimpin, membimbing, menasihati bangsa Israel sampai bangsa Israel benar-benar bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara, karena kesabaran, ketekunan, dan kesetiaannya itu, Musa diberi kesempatan Tuhan untuk diundang merasakan kemuliaan Allah di Gunung Sinai. Dan bahkan saudara, Musa diberi kesempatan Tuhan untuk menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan yang dipakai Allah mengatur kehidupan bangsa Israel. Sehingga saudara, karena kesetiaannya itulah Musa diberi kesempatan dimuliakan kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nabi Elia, saudara, dia pun juga seorang nabi yang melayani dan mentaati kehendak Allah Bapa dengan luar biasa. Walaupun dia menghadapi seorang raja, menghadapi ancaman, menghadapi penderitaan, tetapi suara Allah tetap disampaikan kepada bangsa Israel. Sehingga saudara, karena kesetiaannya itu, karena ketaatannya itu dalam melayani Tuhan dan menyampaikan suara Allah, Nabi Elia tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung diangkat menuju kepada kebahagiaan di surga. Sehingga saudara, Nabi Elia pun juga termasuk salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus, saudara? Dalam Firman mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Hal itu menunjukkan saudara bahwa Allah Bapa memilih Tuhan Yesus karena ia sangat mengasihi dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti ketika Tuhan Yesus Baptis, demikian juga saat ini Allah Bapa berkenan dengan pelayanan, dengan ketaatan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Kemudian ada kata-kata dengarkanlah dia. Hal itu bermakna supaya kita semua murid Tuhan Yesus diminta Allah Bapa untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Bukan sekedar mendengar, tetapi
mau meneladani, mau mengikuti, mau mentaati apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian sudah dikatakan bahwa Allah Bapa memuliakan Tuhan Yesus, sehingga pakaian Tuhan Yesus jadi sebuah pakaian yang sangat putih, memancarkan cahaya kemuliaan Allah Bapa. Sudah dikasih Tuhan, lalu dampak dari kemuliaan Yesus apa, saudara? Ayat 3 mengatakan demikian. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Yesus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudara Tuhan, dampak ketika seseorang mengalami kemuliaan Tuhan adalah yang pertama, orang itu mengalami kebahagiaan atau sukacita yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Sehingga kebahagiaan itu, sukacita itu membawa semangat di dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Yang kedua, saudara, mengalami persekutuan atau perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang akrab dan erat. Sehingga dalam diri Petrus pada waktu itu ada kerinduan yang sangat luar biasa untuk tetap dekat dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia ingin mendirikan 3 kemah. Yang pertama untuk Tuhan Yesus, yang kedua untuk Musa, yang ketiga untuk Elia, supaya Petrus dan teman-temannya lebih lama mengalami kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, saudara, dampak mengalami kemuliaan Tuhan Yesus adalah mendapatkan kekuatan, mendapatkan keberanian untuk menjalani kehidupan dari hari ke hari. Saudara Tuhan, ketika mendengar keinginan Petrus bahwa ia ingin mendirikan kemah untuk Musa, untuk Elia dan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolak permintaan Petrus itu. Karena Petrus menyadari bahwa ketika kemah didirikan, maka kemuliaan Tuhan Yesus akan terbatas atau dibatasi oleh kemah itu. Dibatasi tempat, dan orang-orang yang bisa mengalami kemuliaan Tuhan Yesus pun juga terbatas. Hanya orang-orang tertentu. Saudara, Tuhan Yesus ingin supaya kemuliaan dalam dirinya itu dialami, dirasakan, didapatkan semua orang dimanapun dan kapanpun dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka turun dari gunung itu, mereka berjumpa dengan banyak orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dikeluarkan dan dibebaskan dari setan itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Artinya, kemuliaan Allah dialami oleh banyak orang, dialami oleh semua orang, tidak dibatasi oleh kemah, tetapi dialami oleh semua orang di dalam kemah dunia. Saudara Tuhan, dalam kehidupan yang sehari-hari pun juga kita diminta untuk mengalami kemuliaan Allah itu. Dan tidak hanya mengalami kemuliaan Allah, tetapi Tuhan Yesus menginginkan supaya kita memancarkan kemuliaan Allah
kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, bagaimana caranya agar kita dimampukan Tuhan memancarkan kemuliaan Kristus kepada orang-orang sekitar kita? Yang pertama saudara, mari kita belajar untuk mensyukuri kemuliaan Tuhan Yesus yang kita dapatkan, yang kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan kita. Kemuliaan yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Kemuliaan yang membuat terindu dekat dengan Tuhan Yesus. Kemuliaan yang membuat kita kuat dan mampu menjalani kehidupan kita masing-masing. Kita syukuri kemuliaan Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita terus rindu mendekat dan mau dipimpin oleh kehendak atau kemuliaan Kristus dengan cara mari kita mengarahkan kehidupan kita, dalam arti mengarahkan hati kita, mengarahkan pemikiran kita, mengarahkan perkataan dan perbuatan kita hanya kepada Tuhan Yesus dan kehendaknya. Sehingga saudara, dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, kapanpun, kehendak Tuhan akan sungguh-sungguh mewarnai kehidupan kita. Kemudian saudara, janganlah kita membatasi kemuliaan Kristus dengan kemah kehidupan kita masing-masing. Janganlah kita hanya bisa mengalami, merasakan, mendapatkan kemuliaan Kristus, tetapi biarlah kemuliaan Kristus juga terpancar di dalam kemah kehidupan orang-orang sekitar kita, sehingga mereka pun juga sungguh-sungguh mengalami kemuliaan Kristus dalam kehidupan mereka. Saudara kasih Tuhan, ketika kemuliaan Kristus kita pancarkan pada setiap orang yang kita jumpai, dan setiap orang yang kita jumpai juga mengalami kemuliaan Kristus, maka akan ada perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka akan merasakan kehangatan, keakraban. Mereka pun juga mendapatkan keberanian, kekuatan menjalani hidup. Dan mereka pun juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Saudara kasih Tuhan, biarlah pancaran kemuliaan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh dan terus-menerus kita alami dan juga dialami oleh orang-orang sekitar kita, sehingga di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang sekitar kita ada kebahagiaan, ada kerukunan, ada kekuatan, dan ada berkat di sepanjang hidup dari hari ke hari, saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan, saat ini kan berdoa di gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomono, biarlah proses
renovasi gereja berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan pun juga mencukupkan dana yang dibutuhkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat, biar jemaat pun juga boleh menikmati, boleh mengikuti kegiatan-kegiatan baik kebaktian maupun persekutuan online, baik melalui via channel GKI Gondomono Semarang maupun melalui Zoom meeting. Biarlah kegiatan itu juga boleh memberkati setiap anggota jemaat GKI Gondomono dan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi yang sakit, baik yang terpapar corona maupun sakit penyakit yang lain, biarlah Tuhan mendampingi, Tuhan menguatkan, dan Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinasi, khususnya vaksin booster, biarlah boleh didapatkan sebanyak-banyak orang. Sehingga kami rindu ya Tuhan, semakin banyak orang yang memiliki imun yang tinggi, sehingga pandemi corona ini semakin hari boleh berkurang dan boleh hilang dari kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan melakukan pemerintahan kami dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, langkah-langkah yang diambil boleh dipakai Tuhan untuk mengendalikan pandemi corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami sekeluarga, biarlah Tuhan memampukan kami sekeluarga untuk tetap bersatu, untuk saling mengasihi, untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan, sehingga kami sekeluarga boleh menjalani, boleh menyelesaikan suka duka, bahagia derita kehidupan keluarga kami masing-masing. Berdoa biarlah Tuhan memberkati pekerjaan kami, supaya melalui pekerjaan kami rezeki yang cukup boleh kami dapatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang saat ini menjalani proses pembelajaran atau sekolah atau kuliah, baik online maupun onsite. Biarlah Tuhan menjagai mereka, melindungi mereka, supaya tetap sehat dari hari ke hari. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Roma 12 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Ya Allah, Bapa yang pengasih, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu sekarang ini, selaku bagian dari ibadah kami di rumahmu ini. Kiranya persembahan ini merupakan lambang dari pengudusan yang tiada terbatas, yang tiada kembali dengan sia-sia daripadamu, yang telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kami, oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita pergunakan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan dengan taat dan mewujudkan cinta kasih, agar kita mendapatkan dan mampu menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih dan pengampunan Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.